wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwata illa billahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah la yasrifu illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, mudah urusan, dan dipanjangkan Allah umur kita. Serta salat mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan dari kajian kita pada 2 minggu yang lalu. Kita 2 minggu yang lalu, ya, ada 2 minggu saya tidak bisa mengisi dan dilanjutkan dengan kajian tahsin kemarin, ya. Dan kita lanjutkan kembali. Kita masuk kepada tentang fardu wudu. Jadi ada hal-hal yang difardukan ketika kita berwudu. Jadi kalau yang namanya fardu itu wajib. Bagi orang yang tidak melaksanakan itu berarti tidak sah. Tidak sah wudunya. Kalau dia tidak laksanakan tidak sah. Kalau dia tinggalkan tidak sah. Itu namanya fardu. Beda dengan sunnat. Kalau fardu berarti dia wajib. Ada 6 yang wajib kita laksanakan dalam berwudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, yang keenam tertib. Ada 6 hal inilah yang mana wajib kita laksanakan ketika kita berwudu. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama adalah niat. Niat ini diwajibkan ketika kita berwudu. Karena wudu itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah murni. Jadi niat itu adalah merupakan fardu. Karena dia adalah merupakan ibadah mahdhah. Jadi wudu ini adalah, apa itu wudu? Wudu adalah ibadah yang tidak akan sah, ya, tidak sah kalau kita tidak berniat. Jadi wudu itu tidak sah
kalau nggak berniat. Kenapa? Karena niat itulah yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Niat itulah membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Jadi kalau kita membasuh muka tidak berniat, itu kan membasuh muka saja. Kan bisa saja kita basuh muka, cuci tangan, menyapu kepala, kan bisa saja. Maka ketika tidak ada niat di situ, maka dia bukanlah termasuk ibadah. Jadi masuknya dia ibadah ketika ada niat. Ketika tidak ada niat tidak termasuk ibadah. Oleh karena itu, niat ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Niat ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari riwayat Umar bin Khattab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala pekerjaan itu harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Jadi segala pekerjaan itu harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Itulah yang namanya ibadah. Makanya sesungguhnya setiap orang itu bergantung dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam syarahnya, ini hadis ini ditemukan dalam hadis Arba'in. Ya, dalam hadis Arba'in di awal, dan hadis Arba'in itu punya syarah, punya penjelasan oleh Imam Nawawi, menjelaskan bahwasanya ibadah tidak ibadah, niatlah yang membedakannya. Makanya sesuatu itu kalau kita niatkan ibadah, dia akan menjadi ibadah. Tapi kalau kita tidak berniat, maka tidak menjadi ibadah. Inilah pentingnya niat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, niat ini adalah, kalau menurut dari bahasa, disebut dengan al-qasdu. Al-qasdu artinya apa? Tujuan. Jadi niat itu adalah tujuan. Apa tujuan kita? Makanya ada al-qasdu. Al-qasdu, orang Arab menjelaskannya adalah berniat. Allah itu meniatkan, ya, kita ini dilindunginya. Ini secara bahasa al-qasdu, niat. Makanya qasdus syai'in makrunan bi fi'lihi. Ini adalah secara syariat, ya. Secara syariat begitu. Secara syariat adalah al-qasdu. Mati ini. Habis baterainya. Al-qasdu. Nah. Al-qasdu syai'in. Al-qasdu, qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi. Mati. Ya, saya kebanyakan wayar nampaknya. Tapi tidak apa-apa lah. Udah bisa? Oh ya. Enggak, saya pikir pakai wayar lagi tadi. Udah?
Oke. Ya, tes. Jadi al-qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi. Bertujuan menginginkan sesuatu disertakan melaksanakan sesuatu. Jadi itulah niat secara syariat. Ada tujuannya sesuatu untuk melakukan sesuatu. Makanya al-qasdu syai'in makrunan bi fi'lihi. Tujuannya apa? Dengan adanya tujuan itulah tujuannya sesuatu dengan untuk mengerjakan sesuatu. Itulah dia niat secara syariat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, itulah dia niat. Lalu niat ini, di mana letaknya niat itu? Di mana letaknya niat itu? Niat itu letaknya di hati dan tidak wajib melafazkannya dengan lisan. Jadi niatnya di hati. Ini hati-hati kita ya. Bukan di lisan. Jadi yang wajibnya itu di hati. Niat itu tadi. Nawaitul udu li raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz. Itu lafaz. Itu hanya disunnahkan. Yang wajibnya itu di dalam hati. Makanya ketika kita mengambil wudu, karena tadi qasdun syai'in makrunas syai'in makrunan bi fi'lihi, tujuan kita adalah sesuatu dengan melakukan sesuatu, maka letak niat itu di dalam hati, bukan lafaz. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang hanya mengucapkan nawaitu li raf'al hadasi asghari lillahi, nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala, itu hanya lafaz, berarti tidak sah. Yang bagusnya bahwa dua-duanya bagus. Tapi satu sunnah, satu wajib. Yang wajibnya itu mana? Dalam hati. Enggak pun dilapazkannya. Enggak apa-apa. Ya kan? Tapi di dalam hatinya. Ini juga hati-hati tentang niat ini. Pada waktu bulan Ramadan, kita selalu membaca, ada Bilal mengatakan, in wasiyamu rahimakumullah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau hanya itu dilapazkannya, tidak ada qasdus syai'in di dalam hatinya, tidak sah puasanya. Hati-hati. Makanya harus ada qasdus syai'in makrunas syai'in. Harus ada di dalam hatinya itu. Qasdus syai'in makrunan bi fi'lihi. Dia harus ada tujuan dia sesuatu dengan melakukan, disertakan dengan melakukan perbuatan. Jadi bapak-bapak hati-hati. Ramadan itu juga begitu. Ketika hanya Bilal mengatakan in wasiyamu rahimakumullah, nawaitu sauma ghadin, itu saja yang dipadakannya, tidak diikrarkannya di dalam hatinya, maka itu tidak sahlah puasanya. Sama dengan wudu tadi, kalau hanya nawaitu li raf'al hadasi asghari fardhon lillahi ta'ala, itu lafaz. Tapi yang jelasnya di dalam hati harus ada. Jadi ya, caranya bagaimana?
dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, dengan meniatkan di dalam hati mengatakan aku mengangkat hadas. Boleh. Jadi ketika kita berwuduk tadi, waktu kita menyapu muka kita, pertama, sapuan pertama, niatkan di dalam hati kita, aku berniat mengangkatkan hadas. Situ dia. Aku berniat mengangkatkan hadas karena Allah Ta'ala. Ini yang pertama, boleh. Yang kedua, dia berwuduk agar diperbolehkan sholat. Makanya dia berwuduk, nawaitul wudu, ya, li raf'al hadasi asghari fadlan lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat wudu, ya, boleh juga. Aku berniat berwudu untuk diperbolehkan sholat, atau juga diperbolehkan membaca, diperbolehkan mengangkat mushaf. Itu adalah salah satu cara berniat. Untuk meletakkan qasdus syai'inya itu, dengan tujuan dia tadi itu, dia menyatakan aku berniat wudu untuk mengangkatkan hadas, aku berniat wudu untuk diperbolehkan sholat, aku berniat wudu untuk diperbolehkan mengangkat mushaf Al-Quran, aku berniat wudu untuk tawaf. Itu. Yang ketiga adalah berniat untuk Yang ketiga, aku berniat menunaikan fardu wudu. Menunaikan fardu wudu. Jadi niat di dalam hati harus jelas tujuannya. Inilah tentang niat. Meletakkan niat dalam berwudu. Sedangkan perempuan yang istihadah, istihadah itu seperti yang kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu, adalah wanita yang terus-menerus keluar darah haidnya. Ini dia hanya berniat, aku berniat diperbolehkan sholat, karena dia tidak bisa wudunya itu sampai seterusnya. Dia hanya untuk dipakai sekali sholat. Inilah dia berwudu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, iya ya, malam ini kita rame, tapi anak-anak yang rame. Anak-anak dari mana? Ngaji aja ngaji. Dari sini juga ya? Oh, dari sini ya. Kalian ngaji, diam aja, dengarin ya. Dengarin, jangan main-main ya. Kalau ngaji ya harus serius. Karena kalau kalian main-main, Ustadz juga otaknya main-main jadinya. Ya, tenang aja ya. Udah dapat kue semua kan? Udah. Kurang lagi kuenya? Cukup ya? Oke, mantap. Ya, serius mendengarkannya. Ini perlu juga bagi kalian, ya kan? Udah pernah berwudu nggak? Udah? Ayo, tadi di mana letak niat wudunya? Ayo. Di mana? Oh, di mana? Di kepala atau di kening tadi? Makanya dengerin Ustaz, biar tahu letak niatnya. Oke? Ya. Kalau berwudu niatnya di dalam kelambu. Di dalam hati. Dalam mana? Dalam hati. Hafal nggak kalian lafaz niat wudu?
Coba dulu kalian baca dulu. Masya Allah, benar. Itu lapasnya ya. Tapi harus ada niat di dalam hati. Oh, pintar-pintar ya. Nah, dengarin ya Ustaz ya. Nah, jangan lagi berantem. Nanti pulang dari sini mau berantem silakanlah ya. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, itulah niat di dalam hati kita. Jadi kalau kita berudu, ya kan, mau waktu membasuh muka tadi, setelah kita baca nawaitu li raf'al hadasi asghari fardlillahi ta'ala, waktu membasuh muka inilah kita berniat di dalam hati kita. Aku berniat wudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niatnya di dalam hati kita waktu membaca, waktu kita menyapu muka. Jadi apabila kita berniat untuk bersuci dalam melaksanakan ibadah, ya, itu disunnahkan kita itu berudu. Disunnahkan kita berudu. Tetapi ada juga kita, ya, kalaupun ada tadi seorang yang berniat bersuci untuk ibadah yang disunnahkan berudu, itu seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, itu sunnah kita berudu. Duduk di masjid, ini ya. Jadi ini adalah sunnah. Sedangkan tadi sholat, tawaf, mengangkat mushaf Al-Quran, itu wajib kita berudu. Tapi kalau kita mau masuk masjid, nggak pun berudu, nggak apa-apa. Tapi sunnah kalau kita berudu. Membaca Al-Quran, kalaupun kita nggak berudu, nggak apa-apa. Tapi kalau berudu sunnah. Loh, apa bedanya? Kalau mengangkat mushaf berarti kita mengangkat Al-Qur'annya. Kalau membaca kan belum tentu mengangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah, nggak perlu berudu. Coba kau baca dulu Fatihah. Ntar ya, aku berudu dulu. Nggak perlu. Tapi kalau dia mau mengambil sunnahnya, biar dapat sunnahnya, aku berudu dulu. Boleh. Jadi begitulah bapak-bapak tentang niat. Adalah membersihkan, ya, atau menyegarkan badan kita. Jadi niat ini di awal wudu kita lakukan, ya. Niat ini kita laksanakan adalah di awal wudu. Di awal wudu dilakukan. Oleh karena itu berniat melaksanakan sunnah-sunnah wudu di awal sunnah-sunnah itu dilakukan. Jadi niat ini, ya, niat ini kalau kita berniat untuk melaksanakan sunnah wudu, berarti kita laksanakan di awal sunnah wudu. Ya, berarti kita laksanakan di awal sunnah wudu. Apa sunnah wudu yang pertama? Cuci tangan. Disinilah kita mencuci tangan. Inilah kita mulai niat kita tadi. Nawaitul wudu ali raf'al hadas asghari lillahi ta'ala. Kalau kita berniat untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Tapi kalau umpamanya kita tidak berniat melaksanakan sunnah wudu, langsung kita membasuh muka, berarti di awal itulah kita laksanakan niat wudu. Paham? Bisa dibedakan ya? Kalau kita
niat tadi untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu, berarti niatnya itu di awal sunnah. Tapi kalau kita nggak mau melaksanakan awal sunnahnya tadi, nggak melaksanakan sunnahnya, berarti di awal fardu wudu. Kan awal-awal mula apa? Cuci tangan. Habis itu kumur-kumur. Habis itu memasukkan air ke hidung. Habis itu baru masuk wajibnya, ya kan? Ke kuping enggak? Enggak ya? Kupingnya juga? Enggak lah. Jadi berniat di awal adalah berniat di awal tadi niatnya. Kalau kita mau melaksanakan yang sunnahnya. Tapi kalau enggak melaksanakan yang sunnahnya, berarti di awal yang fardu. Gitu ya. Paham enggak? Alhamdulillah. Anak-anak kami paham dia. Inilah yang pertama. Jadi ya, ketika yang fardu tadi, wudu itu di awal yang sunnah dilakukan, berniat melaksanakan fardu-fardu wudu ketika membasuh sebagian dari wajahnya, karena membasuh wajah adalah fardu wudu yang pertama. Jadi fardu yang pertama. Jadi berarti kalau tadi yang sunnah di awal yang sunnah, kalau yang fardu di awal yang fardu. Niatnya seorang anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah. Jadi anak-anak ini sudah bisa tadi membedakan. Mumayyiz itu artinya membedakan. Ya. Pertama tadi apa? Basuh tangan. Kedua, kumur-kumur. Tiga, niatnya di mana? Di waktu membasuh tangan. Kalau mengerjakan yang sunnah, ya kan? Ini mereka ini disebut mumayyiz. Kenapa kok disebut mumayyiz? Karena mereka sudah bisa membedakan. Kalau berwudu sambil kentut boleh nggak? Berarti saya bisa membedakan mereka ini. Maka niat mereka ini sah. Sah niatnya. Tapi kalau mereka nggak bisa membedakan tadi, ya kan, sambil berwudu, ambil kentut juga dia, itu berarti belum sah niatnya. Jadi itu bapak-bapak, saudara-saudara, ya, tentang membedakannya. Baik itu mau sholat ataupun juga yang lainnya. Jadi makanya wudu itu ya hanya sah bagi yang beragama Islam. Kalau dia bukan Islam tidak sah. Itu juga penting. Kalau nampak ada orang yang bukan beragama Islam dia berwudu, berarti itu tidak sah wudu dia. Anak-anak sah wudunya kalau dia sudah mumayyiz sah. Tapi kalau dia belum mumayyiz tidak sah. Orang Islam sah, orang kafir tidak sah. Ini tentang niat. Inilah fardu yang pertama, tentang niat. Jadi di dalam hati ini yang harus kita pahami. Karena kalau ini salah, maka salahlah nanti ibadah kita. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah. Ini wajib muka kita dibasuh. Makanya kan Allah berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Basuhlah muka kamu. Maka wajah kita, ya, yang mana yang dibasuh? Yang menghadap. Yang menghadap. Batasnya wajah dari atas ke bawah. Ini dia. Ini atas, ini bawah. Ya, antara tempat tumbuhnya rambut bagian atas hingga dagu. Jadi berarti yang dibasuh itu dari atas. Ini atas ini sampai
ini dagunya, makanya mengambil wudu. Dan juga ya, wajah dari sisi kanan kiri ya, antara dua telinga. Jadi antara dua telinga ini ya, dari sini kemari, dari sini sampai sini. Jadi makanya anak-anak kami kalau membasuh muka itu ya, membasuh muka itu tadi, kalau kita basuh muka kita ya, basuh muka kita itu begini. Makanya tangan dua boleh, lebih bagus, tangan satu juga bisa. Jadi sapu dia mukanya ini. Jadi nggak boleh kalau begini-gini saja, nggak boleh ya, atau begini-gini saja nggak boleh. Ada yang begitu berwudu nggak? Gimana wudunya? Semua ini kan? Muka ini muka sampai kemari. Jadi dari sini, dari ujung ini sampai dagu. Gitu. Lalu yang juga harus dibasahi itu adalah alis, kumis, jenggot, baik di luar maupun di dalam. Jadi alis juga harus kena, kumis, jenggot. Ini kalau yang seperti ini jenggotnya masih tipis, berarti luar dalam harus kena. Nggak boleh begini saja, nggak boleh begini saja. Nggak boleh, karena dia masih tipis. Kalau jenggot saya ini masih tipis. Jadi harus membasuhnya itu sampai basah ke dalam, luar dalam. Ini dia, karena masih tipis jenggotnya. Tapi kalau sudah jenggotnya itu tebal, ya lebat, dia cukup membasahi bagian luarnya saja. Karena Nabi berwudu menciduk air dan membasahi wajah beliau dengan air itu 1 kali cidukan, ya. Lalu dia sampai ke dalam jenggot, nggak sampai dalam jenggot. Apabila jenggot itu lebat, karena bagian dalam jenggot itu sama seperti bagian dalam pada mulut dan hidung. Maka jenggotnya itu hanya dibatasi wajahnya saja. Jadi begini. Kalau jenggotnya tadi tipis seperti ini, dia harus kena luar dan dalam. Tapi kalau dia tebal, kan ada orang jenggotnya tebal itu cukup hanya luarnya saja. Tapi yang tebal, kalau yang macam ini belum bisa ini, yang kayak gini. Apalagi kayak Ustadz Ali ini nggak bisa lah, ya kan? Tapi yang tadi yang tebal itu, yang tebal itu yang yang di luar. Itu membasuh muka, ya. Jadi kalau tebal-tebal jenggotnya boleh, silahkan. Tapi di luar saja, luar saja. Itu membasuh wajah. Jadi ingat ya, dari atas sampai ke dagu, dari kuping kanan ke kuping kiri. Alis juga basah, jenggot juga basah, ya, jenggot juga basah. Kumis juga basah. Ini ya tentang tadi ini. Jadi tentang persoalan masalah tangan tadi, menyempung tangan tadi, boleh 1 tangan, boleh 2 tangan, dan lebih afdol 2 tangan. Inilah rukun yang kedua, yaitu muka. Yang pertama, niat yang pertama, yang kedua muka. Yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Makanya parsilu ujuhakum wa aidikum ilal marafiq, sampai siku. Jadi kalau kita berwudu, ya, berwudu,
maka dibasahi sampai siku. Mana siku? Iya, di atas siku. Jadi dari ujung jari, makanya mengambilnya begini. Sampai siku. Nggak boleh sampai sini. Makanya kalau umpamanya baju kita sempit seperti saya ini, ya dibuka bajunya. Nggak boleh mentang-mentang sempit sampai di sini aja yang dia basuh. Tidak sah. Tidak sah wudunya. Jadi harus bagaimana? Dia harus sampai siku. Dari atas sampai siku. Inilah dia cara mengambil wudunya. Gitu dia, ya. Membasuh tangan. Jadi itu caranya berwudu. Makanya al-marafiq, ya, bentuknya itu adalah apa? Seluruhnya, lengan bagian atas. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Makanya ada ila. Jadi makna ila itu begini, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ila. Jadi ila itu dimaknakan ma'a beserta siku. Berarti dari ujung jari-jari tangan sampai siku. Karena kalimat katanya ma'al marofik sampai siku. Itu cara membasuhnya, ya. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Itu caranya, ya, berwudu tadi. Ini cara untuk menyempurnakannya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ya, di dalam membasuh tangan, maka semua bulu, rambut, kulit, kuku, hingga menghalangi masuknya air ke bawah kuku, atau memakai cincin dan cincin itu menghalangi air membasahinya, maka itu tidak sah kalau tidak dibasuh. Jadi berarti apa? Kulit ini harus semuanya kena. Jadi kalau ada umpamanya yang menghalanginya, kalau kita pakai cincin, maka diputar cincinnya, diputar dia atau dipindahkan. Ya kan, sudah tadi apa diputar atau yang jelasnya kalau sempit kan begini, ini sempit, kita putar biar masuk airnya. Jangan dibiarkan cincinnya begitu. Jadi berarti kalau bulunya tebal, karena ada bulu tangan orang tebal, ada nggak? Ada, ya. Tidak boleh ada penghalang. Termasuk juga kuku yang kotor. Makanya kuku yang kotor itu penghalang masuknya air. Makanya kukunya kotor nggak ini? Kotor. Makanya dipotong, ya. Biar nanti masuk air. Masuk air. Biar masuk air. Kalau umpamanya dia punya kuku kotor, kuku dia tadi, maka tidak masuk air, tidak sahlah wudunya. Kayaknya yang panjang-panjang kuku, kan ada orang yang panjang-panjang kukunya tadi, kotor pula lagi, itu tidak sah. Termasuk juga cat, kena cat tangan dia harus bersihkan itu agar masuklah air ke tangannya tadi. Ini, ya. Jadi makanya orang yang tadinya apabila tangannya tadi itu tidak kena air, maka tidak sah. Lalu pertanyaannya, bagaimana tangan yang puntung? Tangannya puntung, tapi masih ada lengannya, basuh yang lengannya ini. Oh, puntungnya sampai siku, basuh sampai siku ini tadi. Oh, puntungnya sampai lewat siku, basuh sikit ujungnya ini. Itulah, ya, tata cara berwudu bagi yang cacat, yang puntung tangannya, ya, yang puntung tangannya. Jadi bapak-bapak
saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memiliki jari lebih, jari itu juga wajib dibasuh. Umpamanya jari kita itu 6. Karena ada juga jarinya 6 kan? Apakah wajib juga dibasuh? Wajib juga dibasuh. Wajib dibasuh. Ada orang kan jarinya 6, apakah tumbuh di sini atau di sini? Itu wajib juga dibasuh untuk menjaga kehati-hatian dalam beribadah. Apabila ada tangan orang berlobang dia, tembus, itu juga wajib dibasuh lobangnya tadi ke dalam, karena sudah itu menjadi bagian luar. Itulah uduk tadi. Sampai seperti itu uduk tadi, jangan sampai uduk itu tidak basah tangannya. Nah, yang keempat, kalau yang tadi adalah membasuh muka, membasuh tangan, ini mengusap kepala. Jadi inilah adilnya Allah. Yang disuruh adalah mengusap kepala. Karena kalau yang namanya kepala, sudah pasti orang punya kepala. Kalau sempat hanya rambut, karena ada juga orang punya kepala, tidak punya rambut, ya kan? Nggak ada lagi rambutnya, amis, botak. Kalau botak itu tadi masih ada tumbuh, ini nggak tumbuh lagi. Makanya bukan rambutnya, tapi kepalanya. Maka yang dibasuh itu kepala. Kepala. Jadi basuh kepala. Sunatnya sampai ke belakang. Tarik ke depan. Udah sekali aja. Tapi kalaulah umpamanya kita itu tadi mau sedikit aja, boleh. Gini boleh. Tapi yang jelasnya basah dia. Di ujung ini saja boleh. Boleh kita pakai seperti itu, ya. Jadi rambut tadi itu mengusap ubun-ubunnya juga boleh. Minimal rambut itu ya dengan 1 jari lah. Atau mengusap sebagian kepala, mengusapnya semuanya di bagian kepala. Lalu apabila kita ada penutup kepala kita, tidak ingin kita membuka penutup tadi karena uzur, cukup mengusapnya saja. Ubun-ubunnya saja. Cukup ubun-ubun. Kayak gini lah, kita nggak buka ini kan, gini aja kita buat, cukup, boleh. Nah, meskipun semuanya boleh, ya, itu kita boleh seperti itu, mengusap saja boleh. Inilah dia yang keempat. Jadi niat membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi kalau kaki kita begini, ya kan? Karena ada mata kaki di sini kan? Sampai mata kakilah dibasuh. Ya, sampai di mata kaki dibasuh. Kalau Rasulullah sampai betisnya dia basuh kaki, ya, basuh kaki. Itulah rukun yang kelima, basuh kaki. Yang terakhir, yang keenam, berurutan. Apa yang dimaksud berurutan itu? Mulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan berurutan. Nggak boleh kita itu kaki dulu baru muka. Nggak boleh dulu tangan dulu baru muka, nggak boleh. Ya, atau kaki dulu baru tangan, nggak boleh. Jadi berurutan dia, mulai dari niat sampai dengan dia muka, membasuh tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki dan berurutan. Inilah
fardu ataupun rukun di dalam berwudu. Ya, baik. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah? Oh, iya. Iya. Kalau di dalam sholat diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Itu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia. Sah. Nggak sempat yang kedua ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Pas ada kedua wak, kata dia. Sahlah sholat kita. Kenapa yang kedua itu sunnah? Yang wajib itu adalah yang pertama. Sah dia. Gitu Pak ya? Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Kentutnya sebelum salam. Tapi kalau sebelum salam, maksudnya sebelum salam yang pertama dia buang angin, tidak sah. Yang dia sah itu sesudah salam. Salam pertama. Salam kedua tidak. Tapi kalau sebelum salam dia fil alamina innaka hamidum majid. Pas mau salam, katanya, batal. Fil alamin innaka hamidum. Makanya kalau kita sudah nggak tahan, nggak pun sampai fil alamin innaka hamidum majid, nggak apa-apa. Cukup dengan sampai salat aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, boleh. Tapi kalau umpamanya kita tadi nggak sampai juga, makanya kan rukun salat itu terakhir adalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ aja. Sudah nggak tahan lagi, salamkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama aja. Yang kedua nggak mesti pun nggak apa-apa. Tetapi kalau kita belum salam, yang pertama kita buang angin, maka tidak sah sholat kita. Uduk lagi, ulangi lagi. Gitu Pak. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Nah, ini anak-anak kami ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada Pak? Iya. Kalau nggak ada, udah jam 9 lewat 15. Di sana lewat 40. Oh, di sini jam 9 lewat 15. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaannya, karena waktunya pun juga sampai jam 20 sampai 21.15 ya. Tapi kalau ada yang mau ditanya boleh juga. Tapi kalau nggak ada kita cukupkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali ya minggu depan. Panjang umur kita, sehat-sehat kita. Mudah-mudahan nanti ya punya kesempatan kita untuk melanjutkannya. Jadi akan datang yang akan kita bahas nanti adalah sunnah-sunnah wudu. Jadi fardunya cuma 6, tapi nanti ada sunnah-sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a
wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana rumahnya? Oh, ya alhamdulillah. Ini mana rumahnya? Yang 36 Oh, depan ini juga. Iya. Alhamdulillah anak soleh ya. Nah, anak soleh.